Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi kami hadirkan untuk menemani waktu santai kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah penuh keteladanan dari seorang sahabat Rasulullah yang sangat mulia, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat terbaik, pemimpin pertama kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah ini bukan hanya sebuah cerita, tapi pelajaran hidup yang akan membawa kita lebih dekat kepada makna keimanan dan pengorbanan. Yuk, kita mulai kisahnya. Pada suatu masa, di kota Makkah yang panas dan penuh gemuruh perdagangan, lahirlah seorang anak laki-laki dari Bani Taim. Namanya Abdullah bin Abu Quhafa. Tapi kelak, dunia akan mengenalnya dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tumbuh menjadi lelaki yang lembut, bijak, dan sangat jujur. Ia dikenal sebagai saudagar yang kaya, namun rendah hati. Tidak seperti banyak orang di Makkah yang terlibat dalam penyembahan berhala. Abu Bakar sejak muda menjauhi berhala dan perbuatan syirik. Ia sangat disukai banyak orang. Tapi ada satu hal yang membuatnya benar-benar berbeda. Ia adalah orang yang selalu mencari kebenaran. Pada suatu hari, Makkah gempar. Seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah mengaku mendapat wahyu dari langit. Ia berkata bahwa dirinya adalah utusan Allah. Banyak yang menertawakannya, mengejeknya, bahkan memusuhinya. Tapi Abu Bakar tidak. Tanpa ragu, tanpa banyak bertanya, Abu Bakar langsung berkata, "Kalau itu keluar dari mulut Muhammad, maka itu pasti benar." Dari situlah ia dijuluki As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Dan sejak saat itu, ia tak pernah berhenti mendampingi Rasulullah. Ketika Islam masih lemah, Abu Bakar menjadi pelindung. Ia mengorbankan harta bendanya, membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman, seperti Bilal bin Rabah. Ia juga tak segan berhadapan dengan para pembesar Quraisy demi membela Rasulullah. Satu kisah yang menggugah terjadi saat hijrah ke Madinah. Ketika itu, Rasulullah diperintahkan hijrah dan Abu Bakar memohon, "Izinkan aku menemanimu, ya Rasulullah." Dalam Gua Tsur, ketika mereka bersembunyi dari kejaran musuh, Abu Bakar khawatir, bukan karena takut mati, tapi takut kalau musuh menemukan Rasulullah. Ia rela tubuhnya disengat binatang demi menjaga Nabi tidur nyenyak ketika musuh sangat dekat. Dan kaki mereka nyaris masuk gua, Rasulullah menenangkan, "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Air mata Abu Bakar pun jatuh. Ia menyadari betapa besar kasih sayang Allah dan betapa indahnya kebersamaan dengan Nabi. Setelah hijrah, Islam mulai bangkit. Abu Bakar selalu berada di samping Rasulullah di setiap pertempuran, di setiap musyawarah, di setiap perjuangan. Ia menyumbangkan seluruh hartanya saat perang Tabuk. Ketika Rasulullah bertanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya." Begitulah imannya. Lalu, saat yang paling berat pun tiba. Rasulullah wafat. Banyak sahabat tak percaya. Umar bin Khattab bahkan menghunus pedang, mengancam siapapun yang mengatakan Nabi telah tiada. Namun Abu Bakar maju dengan hati yang hancur. Ia berkata tegas, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Suasana pun hening. Hati kaum muslimin terguncang, tapi kata-kata Abu Bakar menjadi penguat. Ia pun diangkat menjadi khalifah pertama. Tugas berat menanti. Banyak yang murtad, menolak bayar zakat, bahkan mengaku nabi. Tapi Abu Bakar tegas. Ia memimpin pasukan, menjaga keutuhan umat. Semua dilaluinya dengan sabar dan tegas. Setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar mulai sakit. Tapi ia tetap mengatur urusan umat. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah bermusyawarah. Sebelum wafat, Abu Bakar berpesan, "Jagalah sholat,
Jagalah umat Islam. Jangan tinggalkan sunnah Nabi. Ia wafat dengan tenang, dimakamkan di samping sahabat tercintanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua. Itulah kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat sejati Rasulullah, pemimpin yang adil dan sosok yang hatinya hanya untuk Allah. Dari kisah ini, kita belajar tentang keikhlasan, kesetiaan, dan keberanian dalam menjaga iman. Mudah-mudahan kita bisa meneladani semangat beliau dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.